akuntansi pagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Di sini kami kelompok 6 ingin menjelaskan hasil presentasi kami. Adapun saya sebagai moderator Isarianti dan rekan-rekan saya Lina Armita, Mutia Pranita, Devitri Ramadhani, Rizky Audia dan Nopal Baihaqi. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi konvensional saat sekarang dan masa depan. Baiklah, rekan saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari Mutia Pranita. Kepada Mutia Pranita kami persilakan. Sebelum kita mengetahui tentang tantangan akuntansi konvensional saat sekarang dan masa depan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih akuntansi itu. Jadi, akuntansi adalah sebuah proses yang memberikan informasi kinerja suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Dalam akuntansi, terdapat proses aktivitas yang terdiri dari pencatatan kejadian atau peristiwa ekonomi, penggolongan, dan peringkatan, dan kemudian menyajikannya ke dalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk informasi yang diinginkan. Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Akuntansi konvensional juga didefinisikan sebagai suatu metode yang mengelola informasi keuangan dan menyajikannya agar dapat digunakan oleh pihak terkait yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan. Setelah mengetahui definisi dari akuntansi konvensional, kita juga harus mengetahui tujuan dari akuntansi konvensional. Adapun tujuan akuntansi konvensional yaitu harus berfokus pada pelaksanaan manajemen dalam menjaga investasi yang dipercayakan oleh pemilik dan kreditor. Untuk menyajikan laporan keuangan pada akuntansi konvensional, informasi yang diberikan kepada investor harus bermanfaat. Perkembangan akuntansi konvensional. Sejarah mulanya akuntansi dikaitkan dengan hasil karya seorang ahli matematika Italia pada zaman Renaissance, yaitu Luca Pacioli 1494. Dalam bukunya yang berjudul Summa d'Arithmetica Geometry Proportion et Proportionality, terdapat sebuah bab yang menjelaskan tentang double entry accounting system. Selanjutnya, bab tersebut dijadikan acuan bagi ilmu akuntansi konvensional. Dalam hubungannya dengan sejarah perkembangan ilmu akuntansi, double entry bookkeeping system merupakan titik tolaknya. Hal ini didasarkan pada perkembangan bahwa akuntansi yang berkembang saat ini didasarkan kepada sistem tersebut. Sebelum dikenalnya double entry bookkeeping, menurut Wanaka Kota 1984-53, pembukuan sebenarnya telah dikenal pada tahun 3600 sebelum Masehi. Selanjutnya, beberapa konsep akuntansi telah dapat dilihat dari zaman Yunani dan Romawi. Seorang arsitek Romawi pernah menyatakan bahwa penilaian suatu tembok ditentukan bukan hanya atas dasar biayanya saja, tetapi masih harus dikurangi dengan 1/8 dari biaya untuk masing-masing tahun selama tembok masih berdiri. Sedangkan menurut Hadibroto 2001, sejarah akuntansi telah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi pada kebudayaan Babilonia dan Mesir. Kemudian dilanjutkan pada kebudayaan Yunani 1000 sebelum Masehi, serta kebudayaan Romawi sebagai kebudayaan feodal Eropa hingga abad ke-5. Sejarah lahirnya double entry bookkeeping. Secara historis, literatur double entry bookkeeping yang dianut saat ini dinyatakan lahir dari tangan seorang pendeta dan ahli matematika di Italia yang bernama Luca Pacioli. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1494 dengan judul Summa Arithmetic Geometric Proportionality yang memuat
satu bab mengenai double entry bookkeeping system. Yang kedua, setelah lahirnya double entry bookkeeping, sejak Lucas Pacioli mempublikasikan konsep double entry bookkeeping pada tahun 1494, konsep ini dikenal secara luas di seluruh dunia. Hingga saat ini, konsep tersebut terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang makin cepat. Penemuan double entry bookkeeping ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ilmu akuntansi. Dari dasar tersebutlah timbul cabang-cabang ilmu akuntansi seperti cost accounting, financial accounting, management accounting, auditing, dan lain-lain. Tantangan akuntansi konvensional saat sekarang dan masa depan. Pada era globalisasi ini, akuntansi juga berpengaruh kemajuan teknologi komunikasi klien komputer. Semakin meluasnya pasar global menyebabkan akuntansi juga sudah memerlukan standar universal yang berlaku global. Globalisasi menimbulkan global market di mana investor sudah tidak memikirkan tempat atau negara lagi, dan akhirnya mempengaruhi sifat akuntansi yang dibutuhkan mereka. Dalam era seperti ini, maka mau tidak mau, akuntansi juga harus memproses perubahan itu jika ia masih ingin eksis dalam dunia bisnis. Akhir-akhir ini ada kecenderungan menolak akuntansi konvensional disebabkan karena akuntansi konvensional dianggap tidak mampu memberikan informasi kepada para pemakainya, sehingga ada resistensi. Di samping itu, semua profesi dihadapkan pada perubahan ekonomi sosial yang sangat cepat. Ada kecenderungan dan tekanan yang perlu profesi miliki dalam standar akuntansi dunia yang berlaku untuk semua. Adanya perubahan struktur industri dan basis manufaktur ke basis information technology atau IT. Sementara tantangan akuntansi konvensional di masa mendatang yaitu dengan adanya standar internasional memunculkan tantangan akuntansi di masa mendatang. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangan akan menyebabkan banyak angka dan laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Akuntansi menghadapi tantangan di masa mendatang, misalnya kebutuhan informasi non-keuangan, penggunaan teknologi informasi, kompleksitas bisnis, aset tak berwujud memiliki posisi semakin besar, dan etika dalam penyusunan laporan keuangan.